Ini yang sekarang ini fenomenanya kayak gitu. Yang ditanya cewek, test drive penting nggak? Ya penting sekali. Kalau kalau nggak cocok gimana mau nikah selamanya kok? Kan harusnya dites dulu. Kalau misalnya oke, ya udah kita. Kalau udah biar cerai kan? Ya, kan mungkin ribet kan Gus. Ribet. Jadi status janda kan yo agak berat ya. Kang Gus, kehidupan ini semakin apa ya istilahnya semrawut. Semrawutnya kenapa? Semrawut. Saya pernah lihat di satu akun media sosial tuh bahas nanyanya seperti ini. Penting nggak test drive sebelum menikah? Duh. Lah maksudnya test drive itu untuk apa gitu loh? Dan yang ditanya nih cewek. Kebanyakan mereka ya nggak tahu ya, namanya pertanyaan kan sebenarnya banyak orang yang tidak mewakili semua orang. Cuman ini saya lihat kebanyakan 90% mengatakan penting. Iya. Menurut Kang Gus sebagai cowok, jadi gini ya. Jangan lihat budaya dulu, jangan lihat agama dulu. Iya. Penting nggak secara ini orang mau nikah ya, nikah, penting nggak tes drive sebelum nikah? Alasannya mereka itu supaya ya beli mobil aja harus test drive, ini kan nyaman nggak nyaman nih, cocok nggak cocok, kayak goyangannya empuk kerasnya, supaya ini kalau mobil goyangannya enak ini lanjutlah kita ini beli. Agar lebih objektif ya. Aku ngomongnya itu netral, netral boleh. aja, enggak pakai sudut pandang apapun. Sebagai saya pribadi gitu loh. Sebenarnya enggak penting gitu. Enggak penting ya? Enggak penting. Beli mobil misalkan. Loh kalau mobil beda loh dengan apa namanya? Enggak, kita nanya dulu. Beli mobil test drive penting enggak? Ya penting. Karena? Ya karena mobil itu kan juga bikinan manusia dan punya apa? Ada potensi kecacatan juga, ada potensi kerusakan. Ya, betul. Lah kita harus apa namanya? Harus detail mau beli barang kok. Berarti kan harus detail dan enak enggaknya mobil ini kan, nyaman enggaknya, luas enggaknya, gede enggaknya kan. Berarti langsung dia beli. Ini yang sekarang ini fenomenanya kayak gitu. Yang ditanya cewek, test drive penting enggak? Ya penting sekali. Kalau nggak cocok gimana mau nikah selamanya kok? Kan harusnya dites dulu. Kalau misalnya oke, ya udah kita. Kalau udah cocok biar cerai kan? Ya, kan mungkin ribet kan Gus. Ribet. Jadi status janda kan yo agak berat ya. Kalau mungkin si cowok duda ya ringan-ringan aja, tapi cewek sebagai janda itu kan berat. Konotasinya masih jelek. Ngomongnya gini, kita kan membahas tentang apa namanya pra pernikahan. Fenomena ini ya? Iya, kita pra pernikahan kan artinya sebelum menikah, sebelum ke jenjang yang resmi, test drive dulu itu penting atau tidak? Itu pertanyaannya seperti itu. Makanya kita juga harus melihat pernikahan itu apa dulu kan gitu. Kalau misalnya saya tanya penting atau enggak, saya jawabannya mesti enggak. Tapi saya misalnya nanya enak atau enggak gitu, mesti bilang enak. Ya bagi saya enggak enak. Betul, bagi saya enggak enak. Pernah mencoba belum? Ya tidak. Nah, mungkin orang yang belum mencoba mungkin nggak bisa merasakan. Tapi yang ditanya ini kan mungkin sudah pernah mencoba. Nah, makanya gitu. Jadi gini loh. Kita ngomong di luar norma ya. Norma apapun itulah. Kita ngomong. Tapi yang mendengar kita itu cerdas enggak ini? Kadang mendengarnya hanya separuh terus akhirnya menyimpulkan. Tapi masalahnya di situ. Biasakan menyimak sampai selesai. Jadi tuntas gitu dan paham. Apa yang mau kita sampaikan itu dimengerti betul-betul kan gitu. Paling enggak ada ilmunya lah. Iya. Ada ilmunya karena Kang Kos ini ahli segala ahli. Dia tokoh segala tokoh. Dunia nyata dan gaib gitu. Dan gaib. Jadi ya tidak ada yang oke. Jadi Kang Kos tanggapi fenomena ini gimana? Keren atau? Iya. Jadi jawabanku tadi kan mengatakan tidak penting ya. Karena kita melihat dulu pernikahan sendiri itu apa gitu loh. Yang namanya pernikahan itu adalah legalisasi atau melegalkan suatu hubungan. Ya, secara negara melegalkan ya. Iya. Punya sertifikat lah ibaratnya ya. Bukan sekedar sertifikat sih itu. Ya, istilahnya buku nikah yang anggap aja sertifikat gitu ya. Sertifikat. Boleh. Ya. Artinya kalau itu adalah suatu legalitas, melegalkan suatu hubungan, kemudian kita akan mikir gini loh. Yang namanya test drive sebelum nikah. Itu kan dicoba. Iya, beli mobil itu dicoba dulu, baru pembayaran dapat STNK BPKB. Ya, padahal kita manusia, bukan kendaraan. Nah, bedanya itu sebenarnya. Cuman secara logika kayak tadi ya, logika jual beli ya oke sih sebenarnya. Karena kita menikah konteksnya bukan jual beli sih.
Ya, kalau mahar itu termasuk jual beli enggak? Bukan. Apa ini keterangan kalau mahar apa ini? Mahar itu sebuah penghargaan itu. Oh, penghargaan ya, bukan membeli cewek bukan ya? Bukan. Oke. Kita ngomong terkait dengan itu, pernikahan sendiri itu adalah sebuah legalitas yang melegalkan suatu hubungan. Berarti sebelum terjadi pernikahan maka semua hubungan tidak legal gitu loh. Oke. Jadi kan kembali ke norma tadi akhirnya kan. Ini lebih ke tadi yang dibilang. Oh, berarti legalitas secara negara. Legalitas secara negara, bukan ke norma gitu loh. Tapi ngomong masalah legalitas, pacaran apakah dilarang negara? Tidak. Nah, iya kan tidak ada bedanya. Kayak sekarang kayaknya misalkan orang tidur di hotel berdua cowok cewek, sekarang nggak butuh KTP. Padahal dulu ketika saya nginep kemana-mana sebelum sama istri pertama, istri saya satu tok ya, ketika saat pertama kali habis keceplosan apa asli ini ya? Setelah pernikahan itu biasanya kalau kemana-mana, misalnya ke hotel, saya bawa KTP sama buku nikah. Saya khawatirnya itu nanti ditanya atau menjadi persyaratan kan? Gitu. Atau dianggap ini pasangan kumpul kebo gitu. Jadi saya bawa kemana-mana. Tapi sampai sekarang ini kalau misalnya kita nginep nggak ada sampai segitu. Bahkan kita hanya secara online ya. Aplikasi online sudah di sana tinggal ngasih KTP ya kayak tadi KTP lagi. Ambilkan KTP itu sebagai bukti nama yang sesuai dengan aplikasi booking. Berarti kembali lagi yang namanya aturan dari negara itu kadang kalah dengan yang namanya bisnis gitu loh. Nah iya, kalau namanya legalitas, punya legal kan harusnya beda sama yang tidak punya legalitas perlakuannya. Kalau ini kan sama. Makanya orang-orang yang ditanya itu pakai logika akal sehat saja ya, ini bukan logika pakai norma. Ya bener aja sih. Dan anehnya itu yang jawab cewek kan Gus. Kalau cowok sih oke lah gas gitu ya. Kalau cewek kan harusnya kan dia jadi korban ya. Jadi barang yang lah ini kembali ke aja. Kita kembali ke sisi kemanusiaan baik. Jadi nggak bisa dibahas ini ya kalau misalnya pakai. Bisa dibahas tapi kita bahasnya gini. Kita itu manusia loh gitu loh. Manusia. Kok dicoba-coba gitu loh? Apa bedanya sama kambing gitu akhirnya ya? Iya mending nggak usah ada legalitas pernikahan aja, semua norma buang aja kan gitu. Terus termasuk aturan pemerintah terkait dengan pernikahan buang saja. Harusnya itu Kang Gus. Misalkan ya ini bukan saya mengiyakan itu. Kalau ada namanya legalitas pernikahan berarti ada sesuatu yang non legalitas yang perlakuannya harus beda. Tidak hanya soal buku keluarga surat keluarga. Kartu keluarga. Akta keluarga, tidak cuma akta keluarga. Nah, kalau yang cuma nikah sama nggak nikah bedanya cuma kartu nikah yang nggak pernah saya pakai, yang harusnya ke hotelnya harus bawa ini ternyata nggak kepake kan. Terus kartu keluarga yang harusnya dipakai ya sekarang nggak kepake. Kan artinya kan kayak legalitas yang nggak pernah dipakai sama sekali kecuali ngurus BPJS gitu. Artinya gini, untuk keperluan yang mungkin tidak semua orang mengalami ini, cuma sebagian orang itu ketika menjadi contoh tadi menginap di hotel atau apapun itu ya, di penginapan itu tidak menjadi syarat kan, artinya seolah-olah buku nikah saya tidak terpakai gitu. Akhirnya kan legalitas buat apa gitu loh. Kalau kita ngomong masalah agama ya, kita juga ngomong gini loh, seharusnya kebutuhan kita kan tidak cuma sekedar nginap di hotel atau jalan-jalan kemana kan, enggak kan, kita juga banyak kan kebutuhannya yang menggunakan itu, termasuk apa? Loh, kita kan juga ngurus akta kelahiran anak juga pakai itu. Ya kan hanya akhirnya kan legalitas hanya surat keluarga tadi kan, akta keluarga sama kan hanya itu aja kan sebenarnya. Membuat ibaratnya menelurkan ID baru gitu aja. Atau sebagai bukti bahwa pernah menikah. Kalau di negara-negara lain yang maju itu kan konon katanya ketika kita nikah ada subsidi negara, ada bantuan. Nah itu oke sih. Karena warganya enggak mau nikah. Betul. Dan kalau kita lihat tentang Jepang misalnya, ini kan agak masalah-masalah di pernikahan mereka susah, nggak mau nikah. Jadi mereka itu kalau yang saya baca itu ya, itu dikhawatirkan punah kan? Bukan punah kan, malah nggak mau ribet. Akhirnya nikah itu nggak penting, tapi kumpul kebo penting. Jadi kumpul sebelum nikah. Kebutuhan biologis atau seksual itu ya lanjut lah itu karena kebutuhan, tapi legalitas dicukupi, tapi legalitas nggak mau kan? Nggak mau. Dan mereka krisis untuk punya anak kan. Jadi kan punya anak mereka beban. Terancam punah. Ya terancam punah, Banyak negara-negara yang memang
ayo datang ke sini jadi warga negara sini itu banyak. Padahal itu biasa dikatakan bahwa mereka negara-negara maju ya. Ya, ternyata malah tidak maju bagi saya kayak gitu. Ya, secara manusianya kemunduran. Iya kan, kita kan dari bodoh menjadi beradab kan gitu. Kenapa harus jadi ini ngomong norma kalau ini ngomong norma. Boleh. Dari kita punya adab, punya aturan-aturan yang tidak tertulis menjadi tidak beradab gitu. Ya, oke, kembali lagi tadi test drive sebelum nikah. Berarti kalau secara umum logika ya nggak begitu penting ya. Cuman kembali lagi ke budaya, ke agama, karena kita sebagai manusia tidak sebagai hewan. Kita juga harus sadari, artinya gini, sadari bahwa sebelum menikah itu kan kita ada persyaratan khusus, termasuk harus periksa ke ahli kesehatan kan gitu. Ya, apakah kena penyakit yang berbahaya atau enggak? Apakah itu ada terkait dengan ya mungkin yang test drive itu pakai pengaman kan nggak masalah kan Gus? Tapi gini loh, maksudnya termasuk di situ kan ada ini pernah kepake apa belum, kayaknya ada enggak itu? Bisa tes keperawanan ada. Cuman kalau yang saya lihat di konten yang mengatakan test drive penting enggak, katanya dia si cewek itu nikah kok masih perawan hari gini gitu, ibaratnya gini loh. Jadi mereka sudah seolah-olah keperawanan itu tidak hal yang penting. Bahkan kalau kita pernah nonton film di barat itu ya, itu usia-usia remaja yang sekolah-sekolah itu sudah perawanan sudah enggak ini, sudah wajar libatnya mereka. Berarti kan kita kembali tadi ke norma. Iya, ke norma. Bahwa sebenarnya yang lebih menghargai kita ya kita sendiri kan, kita harusnya gitu. Kan. Apalagi yang pihak wanita itu sebagai kayak objek ya, objek yang dirugikan menurut saya ya. Iya, pihak paling dirugikan. Laki-laki nggak ada tes perjakaan, nggak ada, tapi cewek ada tes keperawanan. Itu kan berat juga kan. Iya. Secara norma kalau kita tetap tinggal di Indonesia ya pasti jadi hal yang buruk. Dan bisa jadi terjerumus hal yang lebih buruk lagi kan, Bos. Betul. Karena ternyata kalau kita lihat banyak sekali cerita-cerita itu kan, orang yang sekarang kerja di BO itu ya, booking itu ternyata ya karena korban pacarnya kan. Betul. Korban pacarnya akhirnya ya, daripada kayak gini mending sisaan sekalian gitu. Kan gitu kan. Banyaknya seperti itu dan sekarang sudah merajalela. Saya kira kayak seakan-akan kalau saya lihat konten itu, walaupun konten itu ya mungkin tidak semuanya, tidak mewakili semuanya. Kira-kira gini, kira-kira banyak enggak warga masyarakat kita yang masih berpikir kayak kita kayak gini? Ya saya nggak tahu juga ya. Kemungkinan juga banyak juga lah. Kemungkinan kota-kota yang besar yang akhirnya kota yang tidak ada budaya, itu yang akhirnya jadi budaya mereka sendiri. Budayanya seperti itu, dan kalau mereka sudah seperti itu ya anggap aja itu sesuatu yang biasa. Akhirnya menjadi suatu kewajaran kan? Kebiasaan gitu. Kayak misalkan di Demak, kita di Demak ini. Sekarang mana sekolahan muslim, sekolahan umum ceweknya yang tidak pakai jilbab? Ya. Itu kan kayak budaya ya. Budaya kalau positif ya keren sih. Dulu kan yang dirintis Cak Nun lautan jilbab itu kan sekarang kan sudah terbukti bahwa sekarang yang sekolah walaupun sayangnya jilbab itu hanya menjadi tren gitu loh. Tapi itu budaya kan, Gus, daripada nggak pakai gitu loh. Iya. Kan nggak masalah yang budaya. Menjadi tren kan akhirnya. Setelah menjadi tren itu kita lupa sesuatu. Ya, saya paham itu maksudnya arahnya kemana. Cuman ya lebih bagus lah dia dari sekolah pagi sampai jam 3 nutup aurat itu masih bagus lah. Kita dulu mengalami masa transisi ya. Masa di mana teman-teman cewek kita sekolah itu enggak berjilbab. Teman kita ada yang jilbab satu dulu. Ya, kemudian ada yang berjilbab. Dulu kita itu asumsi kita yang berjilbab itu adalah cewek solehah dan luar biasa, kita akan menghormati dia kan waktu itu. Tapi sekarang beda loh. Paham. Sekarang beda. Malah sekarang jadi ya nggak ada penghormatan ya, akhirnya sama rata gitu ya. Akhirnya sama rata. Padahal gini, kita lihat teman kita dulu yang nggak berjilbab pakai rok biasa. Kita merasa melihatnya itu tertarik atau enggak, atau bernafsu banget atau enggak? Kayaknya biasa aja sih. Iya, biasa. Berarti nafsu itu kan tidak hanya sekedar dipancing oleh pakaian kan gitu.
Ya, tapi sekarang kan kalau misalnya kita ngomong masalah busana muslim yang sekarang kan agak sembrono juga kan. Sekarang agak ketat, terus menonjolkan sesuatu. Padahal kan ya kembali ke fungsinya kan. Kepala ditutup. Ya. Yang bawah dibuka kan gitu. Ya, bukan dibuka sekarang, diketatkan gitu. Biar ditonjolkan. Ya betul. Karena ya kayak tadi wanita itu suka dipuji. Dia tahu sebenarnya mereka juga paham kok. Paham sisi-sisi mana yang menarik. Yang kan menarik gitu. Dan itu unggulan lah. Kelas unggulan. Bikin ngiler gitu kan. Kalau saya nggak ngiler ya, biasa aja lah. Aku juga enggak sih. Tapi gini loh, kita yang terkadang ngomong kayak gini, ini saya enggak nyindir siapa-siapa. Maksudnya gini, yang kita ngomong kayak gini saja, itu terkadang juga sebagai penikmat masalah gitu. Gitu. Oke. Itu tadi kita masalah itu tadi ya, namanya test drive ya. Test drive memang ada sih banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang dipakai media sosial atau konten-konten. Saya nggak tahu itu konten bohongan atau konten beneran, saya nggak tahu juga. Atau kadang niatnya untuk apa kan juga kita harus pertanyakan dulu. Tapi karena di negara-negara yang lain sudah budaya seperti itu Kang Gus, ya mungkin aja bisa menyebar ke Indonesia. Dan kalau kita ngomong masalah konten tadi ya, ada juga banyak sekali konten, bukan konten ini, media sosial yang dipakai untuk perselingkuhan. Itu sekarang merajalela perselingkuhan di mana-mana, karena ternyata di media sosial dia ketemunya. Bisa di media sosial, bisa di aplikasi pertemanan. Karena terkait itu udah susah sekarang itu. Gitu ya, pakai apa Kang Gus? Tidak susah. Banyak loh, lewat Facebook aja bisa kok. Wah, saya jarang main Facebook saya. Saya juga udah lama enggak pakai sih. Dulu gimana ceritanya? Pas pada waktu make gimana? Ada ya mungkin kita tertarik dengan profil seseorang. Kemudian kita kita akhirnya kenalan atau chat pribadi gitu loh. Ada fase kayak gitu Kang Gus pernah ya? Messenger gitu. Pernah, fase itu pernah? Pernah enggak sih ya? Aku ingat-ingat. Pernah kayaknya. Enggak, kayak lupa. Aku udah lupa. Pengen aman ya. Udah lupa. Ya oke. Dan memang fenomena itu banyak yang biasanya. Kali ini kira-kira kita analisis saja. Atau mungkin dari pengalaman Kangku sendiri atau temennya lah. Kalau misalnya malu ngomong sendiri, katakan temennya atau tetangganya lah gitu. Ada enggak memang seperti itu gara-gara media yang mudah, yang banyak perselingkuhan? Ada. Aku pernah pakai satu aplikasi itu yang gunanya untuk pertemanan. Aplikasi apa? Jangan sebutkan namanya, kayak kemarin kita nama kita sebutkan malah orang-orang pada lari ke sana, kacau ini nanti. Ngajarin kan itu. Ngajarin akhirnya kan. Ada aplikasi itu sistem kerjanya gini. Jadi ketika kita lihat kontak gitu kan, itu ada jarak lokasinya gitu loh. Sekian meter gitu. Dan itu akan kelihatan profil ini nomor siapa, profilnya siapa, terus jarak sekian meter dari tempatku itu siapa gitu. Itu WeChat bukan dia? Nah, itu akhirnya kita menyebutkan. Enggak. Kalau WeChat kan sebenarnya enggak potensi untuk aplikasi khusus itu Kang Gus. Iya, tapi itu berpotensi juga kan gitu. Kalau apalagi yang khusus. Kalau kan mau gitu. Potensi semuanya bisa, WA pun bisa, telepon bisa. Kalau WeChat kan dipakai di Cina biasanya. Nah, itu sebenarnya kan tidak khusus untuk alat untuk komunikasi itu. Biasa kan gitu. Jadi tapi pada akhirnya kalau di sini itu makainya yang pakai itu, yang pakai aplikasi tadi itu arahnya ke sana. Punya aplikasinya ada di HP? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Saya juga nggak pakai karena memang kebutuhan WeChat itu kebanyakan seperti itu, dan biasanya kalau yang positif itu dipakai di komunitas-komunitas. Ya. Karena dia kan bisa ribuan grup ya. Kalau di WA kan hanya terbatas 100-200, saya nggak tahu itu ya. Kalau di WeChat kan banyak. Saya juga nggak punya aplikasinya karena katanya sudah negatif, jadi saya udah males gitu. Ya. Tapi memang itu sebenarnya bisa ditutup juga nggak Gus? Jadi aplikasi itu sebenarnya kayak WA lah. Cuman orang Cina itu kalau mau bikin sesuatu tuh detail dan lengkap gitu ya. Detail dan lengkap. Kalau misalkan di WA kan sudah oke itu aja lah. Kalau di WeChat detail dan lengkap sampai ke alamatnya bisa, alamatnya apa, mapnya bisa, dan lain-lain bisa. Padahal itu bisa di private juga, nggak dimunculin misalnya. Tapi kadang sengaja kok. Oh gitu ya. Kalau itu mungkin nggak masalah, nggak paham mungkin. Nggak paham juga bisa. Nggak paham. Tapi gini loh. Beberapa kasus terakhir ya, aku melihat itu, aku tuh pura-pura pernah pakai itu aplikasi tadi. Pakai akun cewek, jadi aku pakai. Jadi
nomorku pakai nomor yang tidak dikenal sama orang. Kemudian aku pakai profil cewek gitu, pakai jilbab cantik. Gitu. Boleh. Tiba-tiba itu yang ngechat itu sekitar jarak 200 meter dari aku dan aku tahu orangnya gitu. Itu siapa itu aku tahu. Penasaran mungkin dianya ya? Dia penasaran terus pengen ngajak ketemuan, minta nomor HP dan lain-lain untuk melanjutkan hubungan yang lebih jauh gitu loh. Oh gitu ya. Itu padahal aku pakai cewek. Ya dia namanya cowok pasti tertarik sama cewek kan gitu. Itu pernah gitu loh. Berarti kan memang tujuannya tidak jauh-jauh yang pakai itu. Oke, kalau kita ikuti rumus polisi katanya ada kesempatan ada niat. Iya. Berarti kan itu termasuk ada niat ya, memang cari-cari. Nah, kenapa kira-kira niat untuk selingkuh itu kenapa kira-kira? Analisis Kang Gus. Niat, mungkin. Jadi tadi bagi kalangan atau golongan yang merasa dia itu salah mencari jodoh atau dia merasa tidak tepat dalam mendapatkan jodoh, itu akhirnya cari pelarian untuk hal yang lain. Atau dia sudah tepat dengan jodohnya tapi dia kurang puas dengan itu. Oke. Kalau saya karena saya nggak pernah selingkuh Kang Gus. Saya ambil data aja di sini. Iya. Jadi alasan orang-orang selingkuh itu yang pertama takut komitmen. Takut komitmen akhirnya dia bebas gitu. Jadi nggak punya komitmen satu orang penuh. Jadi dia orangnya liar, bebas. Jadi kesana kesini katanya gitu ya. Loh, itu kan artinya kalau dia. Saya paham. Iya. Nggak masuk akal kan ya. Bukan ke situ. Iya. Kalau dia nggak punya ikatan gitu loh. Kalau punya ikatan pernikahan kan. Berarti nggak selingkuh kan? Berarti kan nggak selingkuh. Iya, bukan selingkuh itu namanya. Berarti yang bikin berita yang kedua menyukai seks. Lah itu bisa. Ya karena bisa dikatakan hiper, misal hiper gitu. Orang seneng jajan lah ibaratnya gitu ya. Mau misalkan makan mie ayam, soto, pengen coba-coba makan Indomie gitu ya. Itu fantasi kan. Ya akhirnya kan walaupun dia menikah sudah masih cari yang lainnya lah gitu ya. Yang berikutnya butuh validasi, kepercayaan diri. Kalau butuh validasi sih, bagiku. Jadi menurut artikel ini yang berselingkuh itu mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Tapi aneh ya, kalau dia rendah kok masuk selingkuh? Kan harusnya dia pede baru selingkuh kan? Ya, enggak berani malah gitu. Iya makanya. Lucu itu. Ya, ini coba tak baca ya. Ini mungkin saja mereka pernah dirudung ketika duduk di bangku sekolah atau punya trauma tentang putus cinta. Ini hubungannya apa ya? Oh ya, aku paham itu. Gimana? Berarti orang-orang yang pernah dirudung atau dia itu ditindas gitu kan, dia akan menunjukkan powernya dengan cara seperti itu. Oh gitu ya. Maksudnya aku loh hebat, kamu rudung aku, kamu nggak berani selingkuh, gitu. Aku berani gitu. Misal gitu. Contoh. Iya. Terus ini bosan dengan kehidupan. Jadi mungkin gitu loh, bosan kehidupan mungkin gini Pak, kebosanan mungkin ya. Jadi dengan istrinya itu bosan. Lah iya. Kebosanan tingkat tinggi. Atau tidak puas gitu kan. Ya, ini harusnya dalam rumah tangga itu harus ciptakan fantasi-fantasi yang lain ya harusnya. Enggak apa-apa. Agama gimana agama? Jadi gini kan. Ini agama langsung ke agama. Iya, langsung ke agama kita boleh ngomong. Misalnya gaya kupu-kupu kayak atau gaya kalajengking misalnya itu boleh enggak dalam agama? Di dalam agama itu tidak dilarang kita menggunakan model apapun kecuali memang beberapa hal yang dilarang gitu loh. Yang dilarang? Saya paham sebenarnya. Termasuk boleh. Kan kalau hubungan lewat kalau jalan berbeda. Iya. Ini harusnya masuk jalan tol tapi dia masuk jalan peceren gitu. Iya gitu. Akhirnya ya menjadi tidak sehat kan gitu. Kalau oral boleh enggak? Tetap enggak boleh ya. Karena jalannya itu kontroversi. Oh gitu. Setauku kontroversi. Jadi ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama itu ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa tidak membolehkan? Karena memang itu bukan tempatnya gitu loh. Ini tempat suci, tempat lewat makan, tempat zikir, baca Quran dan lain-lain. Yang membolehkan karena? Karena itu termasuk salah satu variasi dalam hubungan. Misal jadi bebas karena ini adalah
sah atau halal bagi kita, maka kita lakukan apapun boleh, kecuali tadi yang memang secara tekstual, secara tekstual dilarang oleh agama gitu. Oh gitu. Jadi karena ini ladang kita, bolehlah kita menanam apapun boleh gitu. Lalu yang berikutnya ini ada kesempatan tidak merasa berharga, yang terakhir penasaran. Ini penasaran itu berarti? Nah, kalau penasaran itu memang jadi orang-orang yang suka bayangin gitu loh. Ya, fantasi. Dan orang penasaran biasanya yang sering nonton ya. Diawali dari itu. Sering nonton ya. Nonton akhirnya apa? Biasa itu apa yang lakukan PML atau apa itu namanya. Apa itu saya nggak paham. Nggak, aku dengar dari teman-temanku yang masih muda itu. Nonton link sambil PML. PML. Apa itu PML? Memainkan apa itu namanya? Onani, masturbasi gitu Mas. Iya. Oh, gitu. Padahal sudah menikah. Iya, masih diteruskan itu. Itu suatu apa ya? Gejala gangguan atau apa enggak tahu. Berarti kalau kita tahu nih ya penyebab orang selingkuh, antisipasinya apa Kang Gus? Ya, iman dan takwa. Iman dan takwa. Ya berat lah. Ya harusnya ada upaya-upaya untuk misalkan orang yang bosenan yo kalau hubungan ganti-gantilah kostumnya misalkan. Itu sebenarnya bisa dibangun dengan kerjasama gitu loh. Komunikasi kan? Iya, kerjasama antara suami dan istri. Masing-masing pasangan itu bisa saling untuk mengkomunikasikan. Jadi mana nih yang enak di mana gitu ya. Dan komunikasi itu harus dua belah pihak jujur ya. Dan jangan malu-malu gitu loh. Halal kok malu-malu, sing ora halal kentil. Jadi gitu ya kawan. Ini bahasanya rada ora penting tadi masalah test drive tadi ya, sama selingkuh, karena memang di media sosial konten-konten banyak rame. Aku pernah lihat juga itu. Dan orang selingkuh katanya ini Kang Kos ini selingkuh ini katanya kalau cuman ngobrol-ngobrol aja nggak selingkuh katanya. Setuju enggak? Iya kurang setuju lah. Jadi selingkuh itu sekarang dikategorikan kalau hubungan seks itu selingkuh. Iya. Kalau enggak hubungan seks hanya ngobrol itu enggak selingkuh. Jadi kita bisa apa namanya ya? Memisahkan. Selingkuh itu berarti ada beberapa macam, termasuk selain dari hubungan secara langsung, tapi juga kecondongan hati atau ketertarikan itu kepada selain pasangan kita yang sah itu selingkuh. Jadi komunikasi aja selingkuh namanya. Komunikasi tentang apa dulu? Kalau kita komunikasinya sudah mendalam ibaratnya sudah asmara, iya, cinta. Terkait asmara itu sudah beda lagi. Kan banyak sekali bintang tamu di podcast ini juga dulu pernah ya cerita kalau dia sudah berkeluarga tapi dia merasa seneng karena ada orang yang memperhatikan, kayak dia pacaran tapi di online. Jadi ada kayak saya hanya pacaran online nih, nggak pacaran offline, jadi aman nih, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu, nggak apa-apa. Tapi kira-kira ada potensi ketemu nggak gitu? Ya nggak paham. Kalaupun tidak ketemu, akhirnya ada potensi untuk melakukan hal itu secara jarak jauh enggak? Iya, saya nggak paham. Akhirnya kan fantasi tadi ya. Misal dengan visi kan bisa terjadi kan? Visi apa ini? Saya paham lagi. Visi itu kan singkatan dari video call kan? Secara visual ya? Iya. Oke. Vcall kalau salah. Iya Kak. Jadi secara langsung melihat live dari sana dan sini. Padahal itu kan yang sesuatu yang tidak halal untuk dilihat kan gitu. Jelas itu selingkuh kan. Ya, potensi itu bisa terjadi. Saya kira gini Kang Gus, rumusnya. Kalau saya pikir sendiri, analisa sendiri itu sepertinya orang-orang yang selingkuh itu orang yang tidak punya kegiatan. Iya. Ya, tidak punya rutinitas yang padat, dia punya energi yang berlebih. Punya energi berlebih dan banyak nganggur. Butuh penyaluran kan? Penyaluran. Jadi kawan-kawan jangan terlalu jadi kaum rebahan. Kalau kaum rebahan ya tetap otaknya yang liar. Jadi mungkin banyak aktivitas, banyak kerjaan. Kalau misalkan lagi nganggur ya olahraga atau puasa kalau Kang Gus bilang bisa mencegah menurunkan nafsu. Aku lebih ke bukan ya. Kalau aku sendiri bukan lebih ke termasuk puasa. Oke, puasa juga termasuk karena di situ ada larangan-larangan yang nanti bisa membatalkan itu kan. Gitu. Cuma kalau aku itu lebih ke aku sendiri loh pribadi, bukan ngomong aku lebih ke arah pekerjaan. Jadi kita harus cari hal-hal yang positif untuk dilakukan. Gitu. Sibuk sekali ya. Sibuk. Cuman sekarang perselingkuhan terjadi banyak di kantor kan Gus? Bukan di kantor. Kita sibuk itu banyak hal kan gitu. Di kantor pun kalau kita fokus dengan pekerjaan kita tidak akan sempat mikir itu loh. Iya, kalau di kantor banyak kerjaan. Kan kita juga bisa
menggunakan waktu itu untuk hal yang lain kan. Gitu. Intinya selingkuh itu bisa terjadi di mana-mana. Iya, betul. Yang paling fokus adalah kita sendiri mau enggak melakukan itu. Dan harus dikomunikasikan dengan lawan pasangan kita. Bukan lawan selingkuh, bukan. Kalau kita itu butuh fantasi, ngomong kita butuh fantasi. Kita pengen tiap hari ngomong, kita butuh tiap hari. Kalau mau hubungan sama dokter, suruh pasangan kita untuk pakaian dokter gitu. Kalau mau sama kita fantasi orang macam-macam. Kalau mau sama biduan, suruh pasangan kita pakai pakaian biduan. Kalau mau pakai apa? Gitu. Kalau yang berat itu yang fantasi yang agak berat, yang agak ini fantasi dengan mayat. Nanti pakai pocong dong. Waduh, kalau itu kelainan.